أجل سرت اسألوا التاريخ عنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhawat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, karya dari Dr. Syekh Abdurrahim rahimahullahu ta'ala, yang mana ini adalah jilid yang kedua. Dan kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua. Sebagaimana yang telah disampaikan di grup, bahwasanya pembelajaran kita mulai dari halaman 8 ya, dengan menjawab at-tamarin, yaitu lanjutan dari latihan-latihan. Kemudian nanti sampai di halaman 11. Ya, di halaman 11. Dan di halaman 9 sampai 10 itu terdapat materi yang kita akan bahas nantinya insyaallah taala. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Baik, kita masuk ke at-tamrin as-sabi', latihan yang ketujuh. Tertulis di sini perintahnya, ta'ammalil misalaini, perhatikan dua contoh berikut ini. Tsumma kawwin jumalan mislahuma minal kalimatil atiyati. Kemudian buatlah kalimat atau satu kalimat seperti dua contoh dari kata-kata berikut ini. Al-misal awal, aminal hindi anta amin Pakistana. Al-misal tsani, atabibun anta am muhandisun. Nah, pada al-misal awal, contoh yang pertama, di sini berkaitan dengan pertanyaan berkaitan dengan asal. Pertanyaan berkaitan dengan asal atau dari mana dia berasal. Nah, di sini tentunya pakai huruf min. Ya. Dan biasanya kita dapatkan itu dhamir itu di awal kalimat. Nah, dia itu berada di posisi ketiga dari sebuah kalimat. Nah, seperti ini bentuknya boleh. Ketika kita misalnya ucapkan aminal hindi anta, atau amin Indonesia anta, amin Faransa anta. Nah, kemudian amin ini adalah au. Kemudian menyebutkan negara yang lain. Ya, jadi seperti ini diperbolehkan ketika misalnya dhamir dibelakangkan. Yang biasanya kalau dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, kita ucapkan di awal-awalnya. Adapun al-misalus tsani, ya di sini tidak mempertanyakan asal atau tempat dia dari mana dia berada. Tapi di sini pertanyakan selainnya. Nah, bentuk pertanyaannya seperti ini. Atabibun anta am muhandisun. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Atabibun anta. Nah, sama juga dhamirnya dibelakangkan. Yang biasanya kita baca di depan atau kita tulis di depan, ini dibelakangkan. Maka seperti ini bentuknya boleh. Atabibun anta am muhandisun. Pada bahwasanya kedua contoh ini diambil dari hiwar yang berada di halaman 5. Halaman yang pertama kali dari jilid kedua. Nah, langsung kita jawab. Di sini terdiri 10 nomor. Mungkin kita batasi sampai 5 nomor insyaallah. Nah, anta mujtahidun kaslanu. Amujtahidun anta am kaslanu.
Atsani yang kedua, aminasini anta aminasini hiya afanya. Aminasini hiya am minal yabani. Asalis yang ketiga, atobibatun anti am mumarridotun. Arabi yang keempat, anasorohum am yahudun. Khamis, amasjidun hadza am madrasatun. Dan sisanya 6 sampai 10 tinggal mengikuti dari kedua contoh tersebut. Ayat ikhwa wa iyyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Kemudian kita beralih ke halaman 9 ya. Di sini at-tamrin ats-tsamin, latihan yang ke-8 berbunyi perintahnya ta'ammalil amsilatal atiyata li dzu. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut ini dari dzu. Kita bacakan dulu, kemudian kita artikan, dan kemudian kita jelaskan karena di halaman ini adalah ada penjelasannya terhadap materi ini. Arabul awal, nomor yang pertama, mudiruna dzu qamatin tawilatin. Pemimpin kami, dzu artinya memiliki. Dzu artinya memiliki. Qamatin, postur tubuh, tawilatin, atau postur badan, tawila yang tinggi. Atsani yang kedua, hadza daftaru dzu waraqin musattarin. Buku tulis ini memiliki kertas yang bergaris. Atsalis yang ketiga, Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Ahmad seorang santri atau seorang siswa yang memiliki pengetahuan dan akhlak. Akhlak yang dimaksudnya adalah akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Arabi, hadzal qamisu dzu qummin qasirin wa dzaka dzu qummin tawilin. Kemeja ini memiliki lengan yang pendek afan. Dzu qummin qasir, memiliki lengan yang pendek. Wa dzaka dzu qummin tawilin, dan kemeja itu memiliki lengan yang panjang. Lengan baju ya, lengan kemeja. Al-khamis yang kelima, al-masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Masjid yang berada di kompleks atau perumahan kami, hayyi artinya kompleks atau perumahan. Dzu memiliki manarah wahidatin, satu menara. Nah, untuk kata manarah ini adalah dari bahasa Arab. Adapun yang sering kita ucapkan dari bahasa Indonesia, ini adalah dari bahasa Arab. Ayat ikhwa wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Nah, untuk pembacaan dan terjemahnya sudah ya. Nah, materi apa yang kita bahas yaitu berkaitan dengan dzu ini. Dzu tadi artinya apa? Memiliki. Atau juga kita bisa kita artikan mempunyai. Nah, memiliki atau mempunyai. Ini adalah arti dari dzu. Kemudian yang kita akan jelaskan dari dzu, bahwasanya dzu adalah salah satu asmaul khamsah. Ya. Jadi bahwasanya dzu adalah salah satu dari asmaul khamsah. Berarti yang empatnya seperti abun, kemudian akhun, kemudian hamun dengan fu. Ya. Itu adalah dari asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah isim-isim yang jumlahnya 5. Dari asmaul khamsah itu salah satunya yang kita dapatkan adalah pembahasan ini, yaitu dzu. Nah, jadi kami ulangi, dzu adalah salah satu dari asmaul khamsah. Baik. Kemudian susunan ya di bawahnya lagi nih, susunan kalimat yaitu dzu
susunan kalimat zu dan kalimat lain, bukan ya kalimat ya, kata ya. Dan kata, ana geser lagi. Jadi susunan kalimat dari zu dengan kata setelahnya, ya, dengan kata setelahnya adalah susunan mudhof dan mudhofun ilaihi. Mungkin ana kasih ke bawah lagi. Ya, jadi susunan kalimat zu dan kata setelah zu adalah susunan dari mudhof dan mudhofun ilaihi. Ya, ana tulis di halaman setelahnya. Jadi yang pertama, zu setelah kita artikan artinya memiliki atau mempunyai, penjelasannya adalah zu adalah salah satu dari asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah isim-isim yang jumlahnya 5. Yang telah kami sebutkan tadi 4 sisanya. Kemudian untuk susunan dari kalimat zu, susunan kalimat yang tadi dari kata zu dan kata setelah zu adalah susunan mudhof, mudhofun ilaih. Dan perlu diperhatikan ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal, bahwasannya tanda rofa atau tanda marfu dhammanya zu itu dengan huruf, bukan dengan harokat, ya. Apa tanda rofanya? Yaitu dengan huruf wawu ini. Wawu. Ya, ini. Jadi susunan tanda rofa atau tanda marfu atau tanda dhamma dari kata zu adalah huruf waw, bukan harokat dhamma. Baik. Nah, dari sini penjelasan tentang zu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kami ulangi lagi untuk memperkuat lagi pemahaman bahwasanya zu adalah salah satu dari asmaul khamsah. Kemudian susunan kalimat dari kata zu dengan kata setelah zu itu adalah susunan mudhof, mudhofun ilaih, berarti dhamma kasrah. Tanda dhamma dari kata zu itu adalah huruf, yaitu huruf waw sukun, bukan dengan harokat dhamma. Jadi kalau kita mengi'rab dalam ilmu nahwu, dia tanda i'rab marfu atau rofa'nya itu dengan huruf, bukan dengan harokat. Ayo ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Cukup dari penjelasan kata zu. Semoga yang dijelaskan ini bisa dipahami. Kemudian kita lihat di sini di nomor 1 saja. Di sini kita dapatkan kata zu, ya. Zu di sini sebagai mudhof. Ya. Mudhof. Sebagai mudhof. Kemudian kata setelah zu yaitu koma adalah mudhofun ilaihi. Nah, dia dengan harokat kasronya. Di sini kasronya tanwin. Kenapa? Karena tidak diawali dengan alif lam di awal katanya. Jadi zu qomatin itu adalah susunan mudhof, mudhofun ilaih. Dan ingat tadi huruf kata zu itu tanda rofa atau tanda marfu'nya itu dengan huruf, bukan dengan harokat. Jadi hurufnya adalah huruf waw, bukan dengan harokat dhammah. Nah, kemudian di at-tamrin at-tasi, kita mendapatkan di sini masih pembahasan zu, ikra'il amsilata summa hawwil jumlata al-atiyata mislaha. Bacalah contoh-contoh berikut ini, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut ini seperti contohnya. Nah, di sini kita lihat dulu. Ya, kita hapus ini. Nah, di sini contoh yang pertama alif. Nah, apa yang kita mau perhatikan yaitu di sini di kata zu itu terbagi 2. Ada untuk muzakkar, ada untuk muannas.
ada yang untuk mufrad, ada yang untuk jamak. Nah, untuk mufrad muzakkar itu bentuknya seperti ini, yaitu zu. Ya, ini adalah bentuknya mufrad. Bentuknya mufrad dan muzakkar. Muzakkar. Ya, kata zu di sini adalah bentuknya mufrad dan muzakkar. Nah, bagaimana untuk jamak dari zu? Bentuk jamak dari zu adalah zawu. Jamak dari zu adalah zawu. Nah, kita lihat di sini tertulis hada at-talibu. Hada isim isyarah untuk mufrad muzakkar. Menunjukkan jumlah satu saja. Kemudian at-talib satu siswa laki-laki. Nah, muzakkar. Kemudian zu di sini untuk mufrad dan muzakkar. Khuluqin sebagai mudhafun ilai dari zu. Nah, kemudian di ba di samping kirinya, nah di sini tertulis haula'i tullabu zawu khuluqin. Nah, haula'i ini isim isyarah jamak. Isim isyarah jamak bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Haula'i mereka ini. Atullab para siswa. Berarti lebih dari jumlah satu. Menunjukkan jamak. Adapun kalau Arab di bahasa Arab itu jamak itu lebih dari dua. Karena angka dua ada pembahasannya tersendiri. Nah, kemudian zawu itu adalah jamak dari kata zu. Zawu. Berarti mereka memiliki. Khuluqin akhlak yang baik. Nah, ini diperhatikan perbedaan antara mufrad muzakkar dan ketika jamak. Jamak plus muzakkarnya. Ya. Jadi untuk jamak muzakkar dari kata zu adalah zawu, ya, zawu. Tab. Jadi ini bisa kita perhatikan. Semoga dengan ini apa yang disampaikan bisa dipahami. Kemudian di huruf jim, nah, kita dapatkan sebuah kalimat hadhil talibatu zatu khuluqin. Nah, di sini isim isyarahnya hadhi. Menunjukkan dia muannas. Isim isyarah hadhi adalah untuk muannas dan jumlahnya mufradah, jumlah satu atau tunggal. Kemudian at-talibatu siswi, satu siswi, satu pelajar wanita, satu mahasiswi. Zatu, ini adalah mufrad muannas. Mufradah plus muannas. Jadi zatu adalah muannas dari zu. Dan ingat zatu adalah mufradah, jumlahnya tunggal. Karena menyesuaikan isimnya. Nah, kita lihat hadhihi isim isyarah mufradah, isim isyarah tunggal dan dia muannas. At-talibatu satu siswi. Maka untuk kata zu itu harus dengan muannas yaitu zatu. Ini zatu adalah muannas dari zu. Zatu itu untuk isim muannasnya. Zatu itu untuk isim muannasnya. Dan jumlahnya harus mufradah. Kemudian khuluqin akhlak yang baik. Nah, bagaimana jamak dari zatu? Yaitu zawatu. Jamak dari muannasnya. Nah, kita lihat di sini isim isyarahnya haula'i. Haula'i isim isyarah jamak. Nah, seperti yang tadi kami sebutkan sebelumnya bahwasanya haula'i ini bentuknya umum. Bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. At-talibatu para siswi, para mahasiswi, para santriwati. Berarti menunjukkan lebih dari satu. Jumlahnya jamak. Nah, sedangkan zawatu adalah jamak dari zatu. Nah, kita bisa lihat ya perbedaannya. Di sini muncul huruf waw di kata zawatu. Ya, muncul huruf waw dari zatu. Ya, muncul huruf waw dari zawatu. Nah, dari mana ini huruf waw? Kan dia berasal dari kata zu, ya, huruf wawnya berasal dari kata zu, sehingga tertulis muncul apa zawatu. Khuluqin akhlak yang baik, ya. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Jadi zawat adalah itu, pindahkan di bawah ya.
Jadi zawat itu adalah mufradah dan muannas. Jadi zawat itu adalah mufradah muannas. Baik, ayo ikhwah wa iyyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Semoga apa yang dijelaskan ini bisa dipahami. Baik, kemudian kita langsung mengisi ya atau menjawabnya. Asani al-awwal hadza rajulu dzu malin katsirin. Yang pertama, ini laki-laki memiliki harta yang banyak. Nah, kita jadikan dzu ini menjadi jamak, yaitu apa? Haula'ir rijalu dzawu malin katsirin. Mal itu tidak berubah dijadikan, misalnya mau kita jadikan jamak amwal, ya tidak, dia tidak terpengaruh dari kata zu, tetap dalam bentuk mufrad. Zawu malin katsirin. Asalis yang ketiga di bawah al-awwal, di bawah yang pertama, kita jadikan dia muannas. Hadhil mar'atu zatu. Ya, jadi muannasnya apa? Zatu malin katsirin. Kemudian kata zatu kita jadikan dia jamak muannas bagaimana? Haula'in nisa'u. Jadi an-nisa adalah jamak dari al-mar'ah. Zawatu malin katsirin. Ayat ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah azza wajal. Kemudian kita beralih di halaman 10. At-tamrin al-ashir. Latihan yang ke-10. Adkhil la'alla 'alal jumalil atiyati ilman bi an la'alla min akhwati inna. Masukkanlah huruf la'alla terhadap kalimat-kalimat berikut ini ilman, telah diketahui bahwasanya la'alla itu adalah salah satu saudari inna. Nah, pada pertemuan sebelumnya, ayyul ikhwa wa yatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal, kita telah mendapatkan inna dan pembahasannya. Inna adalah harfun nasikh, adalah huruf yang menghapus sebuah status kalimat. Dan di situ ada isim dan khabar. Yang awalnya dia status kalimatnya mubtada dan khabar, berubah menjadi isim inna yang dengan akhir harakatnya fathah, kemudian khabar inna dengan harakat akhirnya dhammah. Fathah, dhammah, fathah, dhammah. Nah, ketika la'alla ini sekarang kita mendapatkan pembahasan la'alla. Maka la'alla ini adalah salah satu dari saudari inna. Maka tugas dan fungsinya sama seperti inna, tidak jauh beda. Jadi tugas inna dan la'alla itu sama tugas atau fungsinya. Ya, tugas atau fungsi. Ya, jadi tugas atau fungsi la'alla itu sama seperti huruf inna, yaitu menasobkan atau memfathahkan isim dan merofakkan atau mendomakan khabar. Tapi perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kita menyebut isim la'alla, khabar la'alla, bukan lagi isim inna atau khabar inna. Kenapa? Karena ini huruf la'alla, bukan huruf inna. Meskipun la'alla adalah salah satu dari saudari inna. Nah, tetap meskipun tugas dan fungsinya sama, menasobkan atau memfathahkan isim dan merofakkan atau mendomakan khabar, tapi penyebutan namanya isim dan khabarnya itu dibedakan. Yang awalnya isim inna, khabar inna, maka berubah menjadi isim la'alla, khabar la'alla. Hanya itu saja perbedaannya. Adapun tugas dan fungsinya atau fungsinya sama saja seperti huruf inna pada penjelasan yang kita jelaskan di pertemuan pertama. Ayyul ikhwah wa yatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Semoga yang dijelaskan ini bisa dipahami. Ar-raqmul awal, ya kita baca secepatnya ya. Ar-raqmul awal huwa bi khairin. La'allahu bi khairin. Naam. Nah, huwa la'allahu, hu di situ sebagai isim la'alla. Sedangkan bi khair sebagai khabar la'alla. Fi mahalli raf'in khabar la'alla. Asani la'allahum bi khairin. Yang kedua. Asal yang ketiga hiya bi khairin la'allaha bi khairin.
Yang Arabi yang keempat, hunna bi khairin. La'allahunna bi khairin. Al-khamis, anta bi khairin. La'allaka bi khairin. As-sadis yang keenam, antum bi khairin. La'allakum bi khairin. Kemudian as-sabi yang ketujuh, anti bi khairin. La'allaki bi khairin. As-samin yang kedelapan, antunna bi khairin. La'allakunna bi khairin. At-tasi yang kesembilan, ana najihun. La'alli najihun. La'alli ya sukun di situ adalah isim la'allah. Sedangkan najihun sebagai khabar la'allah. Kemudian al-ashir yang ke-10, nahnu najihuna. La'allana najihuna. Hadi asyar yang ke-11, al-mudiru fi ghurfatihi. La'alla al-mudira. Al-mudira sebagai isim la'allah, maka harakat akhirnya adalah nasab atau fathah. Fi ghurfatihi. Fi ghurfatihi sebagai khabar la'allah. Asani asar yang ke-12 dan pertanyaan terakhir, al-ikhtibaru sahlun. La'alla al-ikhtibara sahlun. Ayo ikhwah wa yatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajalla. Kemudian kita beralih ke at-tamrin hadi asyar, latihan yang ke-11. Iqra'il misalain, bacalah dua contoh. Summa akmilil jumalal atiyata. Kemudian sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini biwat'in dengan meletakkan kata ghalin au ghaliyatun fil amakini al-khaliyati, pada tempat-tempat yang kosong. Alif, hadal qalamu ghalin. Asluhu ghaliyun. Nah, contoh yang pertama, contoh alif ini hadal qalam. Ini pulpen ghalin. Artinya ghalin itu mahal. Nah, asal dari kata ghalin itu ghaliyun, ya. Diakhiri dengan huruf ya. Ya, diakhiri dengan huruf ya. Sini bisa kita lihat aslu ghaliyun. Diakhiri dengan huruf ya. Tapi ketika dia bersambung dengan sebuah isim yang lain, maka untuk menyatakan harganya itu mahal, maka huruf ya-nya terhapus sehingga berubah menjadi ghalin seperti ini ya. Kita bisa melihat untuk muzakkar. Nah, untuk ba dia muannas, hadis sa'atu ghaliyatun. Jam tangan ini harganya mahal. Ya, kita bisa membedakan antara muzakkar dan muannas. Ayo ikhwah wa yatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Langsung saja kita menjawab dari 4 pertanyaan ini. Ar-raqmul awal, yang pertama, al-kutubul arabiyyatu ghaliyatun fi baladina. Kenapa dijawab dengan kata ghaliyatun? Karena al-kutub di sini itu jamak yang tidak berakal. Seperti yang kita dapatkan pada jilid yang pertama, ketika jamak yang tidak berakal ini kita dapatkan, maka harus disifatkan dengan muannas. Maka termasuk juga di sini menyatakan harganya mahal itu dengan kata ghaliyatun, bukan ghalin, ya. Asani yang kedua, hadzal kitabu rakhisun wa dzaka ghalin, ya. Kenapa sini kata ghalin? Karena kitab dia mufrad dan bentuknya muzakkar. Ya, dalam bentuk mufrad, ya. Bukan dalam bentuk jamak. Asalis yang ketiga, hadzal mu'jamu bi mi'ati riyalin huwa ghalin. Arabi yang keempat, hadil hakibatu ghaliyatun. Kita artikannya. Yang pertama, buku-buku bahasa Arab itu harganya mahal di negara kami. Asan yang kedua, buku ini murah dan buku itu mahal. Asalis yang ketiga, hadal mu'jamu, kamus. Jadi al-mu'jam artinya kamus. Kamus ini harganya 100 real. Dan kamus itu mahal. Ya, huwa kembali ke al-mu'jam. Kamus itu mahal. Arabi yang keempat, hadil hakibatu, tas ini harganya mahal. Kemudian kita beralih ke at-tamrin asani asar yang ke-12. Iqra'il misalain, bacalah kedua contoh berikut ini. Tsumma iqra'il jumalal atiyah, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Ba'da dzalika, setelah itu uktubha, kamu tulis angka-angka tersebut, kamu tulis kalimat-kalimatnya ma'a kitabatil adat, disertai penulisan angka-angka al-waridah yang ada
fiha di kalimat-kalimat tersebut bil huruf dengan abjad ya. Tapi di sini kami akan menyebutkan saja. Di sini kita dapatkan angka 100 ya, bentuk ratusan. Pada jilid yang pertama kita dapatkan pembahasan al-adad wal ma'dud dari angka 3 sampai 10. Baik al-ma'dud itu yang dihitung muzakkar, maka al-adadnya muannas adalah bentuk perlawanan, bentuk lawan ya. Adapun al-ma'dudnya muannas, maka al-adadnya muzakkar ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita dapatkan pembahasan al-adad yaitu ratusan. Nah, bagaimana pembahasannya? Jadi di sini tertulis mi'atu rajulin atau mi'atu imra'atin. Nah, bahwasanya angka ratusan ini insya Allah tidak membuat kita bingung dalam memahaminya. Karena insya Allah mudah. Kenapa? Kata mi'atu rajulin atau mi'atu imra'atin, kita lihat dia bentuknya umum. Bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Mi'atu rajulin atau mi'atu imra'atin. Nah, kemudian yang kedua, susunan kalimatnya adalah bentuknya mudhof mudhofun ilaih. Kata mi'atu di sini adalah sebagai mudhof. Sebagai mudhof. Sedangkan kata rajul itu sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Yang dimana harokatnya dhamma kasroh. Itu adalah kaidah dari pembahasan mudhof mudhofun ilaih. Kalau mudhof itu harokatnya dhamma, sedangkan mudhofun ilaih harokatnya kasroh. Ya, sama juga mi'atu imra'atin. Dia bentuknya mudhof mudhofun ilaih. Baik. Kemudian untuk al-ma'dud yang di belakang ini, kata kedua yang dihitung. Jadi al-ma'dud itu artinya yang dihitung jumlahnya atau yang dihitung berarti yang barangnya ya atau orangnya lah dan semisalnya, itu bentuknya mufrad, tunggal. Jadi bukan lagi jamak, tidak seperti di angka 3 sampai 10 seperti kita misalnya al-ma'dud muzakkar itu tullab misalnya, maka al-adadnya salah satu muannas, salah satu tullabin. Atau misalnya al-ma'dudnya muannas, misalnya mudarrisat, maka al-adad muzakkar, salasu mudarrisatin. Nah, itu tidak seperti itu. Adapun ratusan itu ma'dudnya yang dihitung adalah bentuknya mufrad, baik muzakkarnya maupun muannasnya. Nah, kemudian di halaman berikutnya, ayyul ikhwa wa yatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah azza wajal. Nah, di halaman berikutnya, halaman 11, dan ini adalah halaman terakhir dari pembahasan pertemuan kedua, itu kita dapat juga pembahasan al-adad dan al-ma'dud, yaitu ribuan. Tadi yang di halaman sebelumnya, halaman 10 adalah ratusan, 100. Sedangkan di halaman 11 ini adalah ribuan, ya, 1000. Nah, untuk ribuan sama persis dengan ratusan. Sama persis dengan ratusan yang tadi kami jelaskan tadi, ya. Intinya, bentuknya mudhofun ilaih. Kemudian al-ma'dud yang dihitung itu mufrad, apakah dia muzakkar atau muannas. Jadi ribuan dan ratusan sama-sama penjelasannya. Dan insya Allah tidak akan bingung, tidak seperti angka 3 sampai 10 yang kita berpikir dia terbalik, berlawanan yang lainnya. Seperti yang telah kami jelaskan pada jilid yang pertama. Kemudian kita langsung saja baca dan kita terjemahkan. Ar-raqmul awal, nomor yang pertama, hadza tilfazu bi alfi riyalin. Televisi ini seharga 1000 real. Asani yang kedua, indi alfu dolarin. Saya memiliki 1000 dolar. Asalis yang ketiga, fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Ya. Di buku ini terdapat 100 halaman. Arabi yang keempat, bikam hadhil hakibatu hiya bi mi'ati riyalin. Berapa harga dari tas ini? Harganya 100 real. Al-khamis yang kelima, fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistan wa mi'atu talibin min Indonesia. Di fakultas ini terdapat sejumlah 100 siswa dari negara Pakistan dan sejumlah 100 siswa dari negara Indonesia.
Mudah-mudahan apa yang tadi kami jelaskan tentang al-adad dan al-ma'dud berkaitan angka ratusan dan ribuan semoga bisa dipahami. Kemudian at-tamrin as-salis asyar, latihan yang ke-13. Di sini disuruh membuat sebuah kalimat dengan bantuan dari kata-kata berikut ya. Zakiyun mi'atun mutazawwij azabun khuluqun dolarun ghalin. Insyaallah kami akan simpan di saluran WhatsApp dari contoh dari setiap kata-kata ini insyaallah taala, sehingga untuk mempermudah dalam membacanya dan memahaminya. Bahkan kami terjemahkan insyaallah taala dalam saluran WhatsApp itu, tapi tidak dalam bentuk poster. Kemudian al-kalimatul jadidah, di kalimat kata-kata tersebut insyaallah kami juga terjemahkan. Ayo ikhwah wa yatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Demikian pembelajaran kita dari rekaman ini. Semoga apa yang kami sampaikan dan jelaskan ini bisa dipahami, dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian, kekurangan dalam penyampaian. Sesungguhnya kekurangan dan kesalahan itu berasal dari diri kami dan dari syaitan, dan kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.